Jaehaerys Targaryen akan terbukti menjadi raja yang gelisah seperti yang pernah duduk di tahta besi. Aegon sang penakluk terkenal mengatakan bahwa rakyat kecil perlu melihat raja dan ratu mereka dari waktu ke waktu, sehingga mereka dapat meletakkan kesedihan dan keluhan mereka di hadapan mereka. Maksud saya agar mereka melihat saya, kata Jaehaerys, ketika mengumumkan kemajuan kerajaan pertamanya di akhir tahun 51 AC. Banyak lagi yang akan menyusul di tahun-tahun dan dekade-dekade mendatang. Selama masa pemerintahannya yang panjang, Jaehaerys akan menghabiskan lebih banyak siang dan malam menjadi tamu dengan satu tuan atau lainnya, atau mengadakan audiensi di beberapa kota pasar atau desa, daripada di Dragonstone dan Redcap digabungkan. Dan seringkali tidak, Alysanne bersamanya, naga keperakannya melonjak di samping binatang besar perunggu yang dibakar. Aegon sang penakluk telah terbiasa membawa sebanyak 1000 ksatria, pria bersenjata, pengantin pria, koki, dan pelayan lainnya bersamanya di jalan. Meskipun tidak dapat disangkal megah untuk dilihat, prosesi semacam itu menciptakan banyak kesulitan bagi para bangsawan yang dihormati oleh kunjungan kerajaan. Begitu banyak orang yang sulit untuk ditampung dan diberi makan, dan jika raja ingin pergi berburu, hutan di dekatnya akan dibanjiri. Bahkan tuan terkaya pun sering mendapati dirinya miskin pada saat raja pergi, gudang bawah tanahnya mabuk anggur, lemari makannya kosong, dan setengah pelayannya dengan di perut mereka. Jaehaerys memutuskan untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Tidak lebih dari 100 orang akan menemaninya dalam kemajuan apapun, 20 ksatria, sisanya pria bersenjata dan pelayan. Saya tidak perlu menelepon diri saya dengan pedang selama saya mengendarai Vermithor, katanya. Jumlah yang lebih kecil juga memungkinkannya untuk mengunjungi bangsawan yang lebih kecil, mereka yang kastilnya tidak pernah cukup besar untuk menjadi tuan rumah Aegon. Niatnya adalah untuk melihat dan dilihat di lebih banyak tempat, tetapi tinggal di setiap waktu yang lebih singkat, agar tidak pernah menjadi tamu yang tidak diinginkan. Kemajuan pertama raja dimaksudkan untuk menjadi sederhana, dimulai dengan tanah mahkota di utara King's Landing dan berlanjut hanya sejauh Vale of Arryn. Jaehaerys ingin Alysanne bersamanya, tetapi karena Her Grace bersama anak, dia khawatir perjalanan mereka tidak terlalu melelahkan. Mereka mulai dengan Stokeworth dan Rosby, kemudian pindah ke utara di sepanjang pantai ke Duskendale. Di sana, sementara raja melihat galangan kapal Lord Darklyn dan menikmati sore memancing, Ratu mengadakan pengadilan wanita pertama, yang menjadi bagian penting dari setiap kemajuan kerajaan yang akan datang. Hanya perempuan dan anak perempuan yang diterima di audiensi ini, terlahir tinggi atau rendah, mereka didorong untuk maju dan berbagi ketakutan, kekhawatiran, dan harapan mereka dengan Ratu muda. Perjalanan berjalan tanpa insiden sampai Raja dan Ratu mencapai Maidenpool, di mana mereka akan menjadi tamu Lord dan Lady Mooton selama 2 minggu sebelum berlayar melintasi Teluk Kepiting ke Witchkenden, Gultown, dan Vale. Kota Maidenpool jauh terkenal dengan kolam air manis di mana legenda mengatakan bahwa Florian the Fool pertama kali melihat John Quill mandi selama Age of Heroes. Seperti ribuan wanita lain sebelum dia, Ratu Alysanne ingin mandi di kolam John Quill, yang airnya dikatakan memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Para penguasa Maidenpool telah mendirikan pemandian batu besar di sekitar kolam berabad-abad sebelumnya, dan menyerahkannya kepada ordo para suster suci. Tidak ada pria yang diizinkan memasuki tempat itu, jadi ketika Ratu menyelinap ke perairan suci, dia hanya dihadiri oleh para dayang, pelayan, dan septa, Edith dan Lyra, yang telah melayani di samping Septa Isabel sebagai novis. Keduanya baru-baru ini bersumpah untuk menjadi septa, dikuduskan dalam iman dan dikhususkan untuk Ratu. Kebaikan Ratu kecil, keheningan September berbintang, dan nasihat dari 7 pembicara telah memenangkan sebagian besar umat beriman untuk Jaehaerys dan Alysanne-nya, tetapi selalu ada beberapa yang tidak akan tergerak, dan di antara para suster yang merawat kolam John Quill ada 3 wanita seperti itu, yang hatinya keras karena kebencian. Mereka mengatakan satu sama lain bahwa air suci mereka akan tercemar selamanya jika Ratu diizinkan untuk mandi di dalamnya sambil membawa kekejian raja di perutnya. Ratu Alysanne baru saja melepaskan pakaiannya ketika mereka menimpanya dengan belati yang mereka sembunyikan di dalam jubah mereka. Untungnya, para penyerang bukanlah pejuang, dan mereka tidak memperhitungkan keberanian para sahabat Ratu.
Telanjang dan rentan, wanita bijak tidak ragu-ragu, tetapi melangkah di antara para penyerang dan wanita mereka. Septa Edith ditebas di wajah, Prudence Celtigar ditikam melalui bahu, sementara Rosamund Ball mengambil belati di perut yang, 3 hari kemudian, terbukti menjadi kematiannya, tetapi tidak ada pisau pembunuh yang menyentuh ratu. Teriakan dan jeritan perjuangan membuat pelindung Alysanne berlari, karena Sir Geoffrey Doggett dan Sir Giles Morrigan telah menjaga pintu masuk ke pemandian, tidak pernah bermimpi bahwa bahaya mengintai di dalam. Kingsguard membuat pekerjaan singkat para penyerang, membunuh 2 dari tangan sementara menjaga yang ketiga tetap hidup untuk diinterogasi. Ketika didorong, dia mengungkapkan bahwa setengah lusin orang lain dari ordo mereka telah membantu merencanakan serangan itu, sementara tidak memiliki keberanian untuk menggunakan pisau. Lord Mouton menggantung yang bersalah, dan mungkin juga menggantung yang tidak bersalah, kecuali campur tangan Ratu Alysanne. Jaehaerys sangat marah. Kunjungan mereka ke Vale ditunda, sebaliknya mereka kembali ke tempat yang aman di Maegores Holdfast. Ratu Alysanne akan tetap tinggal di dalam sampai anaknya lahir, tetapi pengalaman itu telah mengguncangnya dan membuatnya merenung. Aku membutuhkan pelindungku sendiri, katanya kepada rahmatnya. 7 Anda adalah pria leal dan gagah berani, tetapi mereka adalah pria, dan ada tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi pria. Raja tidak bisa tidak setuju. Seekor gagak terbang ke Duskendale malam itu juga, memerintahkan Lord Darklyn yang baru untuk mengirim ke pengadilan saudara tirinya yang, Jonquil Darke, yang telah menggetarkan rakyat kecil selama perang untuk jubah putih sebagai ksatria misteri yang dikenal sebagai ular di Scarlet. Masih dalam warna merah, dia tiba di King's Landing beberapa hari kemudian, dan dengan senang hati menerima penunjukan sebagai perisai sumpah ratu sendiri. Pada waktunya, dia akan dikenal tentang dunia sebagai Scarlet Shadow, begitu dekat dia menjaga wanita itu. Tidak lama setelah Jaehaerys dan Alysanne kembali dari Maidenpool dan ratu pergi ke kamar tidurnya, kabar yang paling menakjubkan dan tak terduga muncul dari Storm's End. Ratu Alyssa sedang bersama anak. Pada usia 44 tahun, janda ratu telah dianggap jauh melampaui tahun-tahun suburnya, sehingga kehamilannya diterima sebagai keajaiban. Di Old Town, High Septon sendiri menyatakan itu adalah berkah dari para dewa, hadiah dari ibu di atas kepada seorang ibu yang telah banyak menderita, dan dengan berani. Di tengah kegembiraan, ada kekhawatiran juga. Alyssa tidak sekuat sebelumnya, waktunya sebagai Ratu Bupati telah membebani dirinya, dan pernikahan keduanya tidak memberinya kebahagiaan yang pernah dia harapkan. Namun, prospek seorang anak menghangatkan hati Lord Rogar, dan dia membuang amarahnya dan bertobat dari perselingkuhannya untuk tetap berada di sisi istrinya. Alyssa sendiri ketakutan, mengingat bayi terakhir yang dilahirkannya kepada Raja Aenys, gadis kecil Faela yang telah meninggal di buayan. Saya tidak bisa menderita itu lagi, katanya kepada suami tuannya. Itu akan merobek hatiku. Tetapi anak itu, ketika dia datang awal tahun berikutnya, akan terbukti kuat dan sehat, seorang anak laki-laki berwajah merah besar yang lahir dengan rambut hitam legam dan badai yang bisa didengar dari Dorne ke tembok. Lord Rogar, yang telah lama mengesampingkan harapan memiliki anak oleh Alyssa, menamai putranya Boremund. Para dewa memberikan kesedihan serta sukacita. Jauh sebelum ibunya dibawa ke istilah, Ratu Alysanne juga melahirkan seorang putra, seorang anak laki-laki yang dia beri nama Aegon, untuk menghormati sang penakluk dan saudara lelakinya yang hilang dan sangat diratapi, pangeran yang tidak dimahkotai. Semua dunia bersyukur, dan tidak ada yang lebih dari Jaehaerys. Tapi pangeran muda itu datang terlalu dini. Kecil dan lemah, dia meninggal 3 hari setelah lahir. Begitu kehilangan Ratu Alysanne sehingga para maester juga takut akan hidupnya. Selamanya setelah itu, dia menyalahkan kematian putranya pada wanita yang menyerangnya di Maidenpool. Seandainya dia diizinkan mandi di perairan penyembuhan kolam Jonquil, dia akan berkata, Pangeran Aegon akan hidup. Ketidakpuasan juga melanda Dragonstone, di mana Rhaena Targaryen telah mendirikan pengadilan kecilnya sendiri. Seperti yang mereka lakukan dengan Jaehaerys sebelumnya, bangsawan tetangga mulai mencarinya, tetapi ratu di timur bukanlah saudara laki-lakinya. Banyak pengunjungnya diterima dengan dingin, yang lain berpaling tanpa penonton. Reuni Ratu Rhaena dengan putrinya Aerea juga tidak berjalan dengan baik.
Sang putri tidak memiliki ingatan tentang ibunya, dan ratu tidak memiliki pengetahuan tentang anaknya, atau kesukaan untuk anak-anak orang lain. Aeria menyukai kegembiraan Redcap, dengan tuan dan nyonya dan utusan dari negeri asing yang aneh datang dan pergi. Pelatihan ksatria di halaman setiap pagi, penyanyi dan mummers dan orang bodoh capering di malam hari, dan semua dentang dan warna dan keributan King's Landing tepat di luar tembok. Dia menyukai perhatian yang dicurahkan padanya sebagai pewaris Iron Throne juga. Tuan-tuan besar, ksatria gagah, pelayan tempat tidur, tukang cuci, dan stable boy sama-sama memujinya, mencintainya, dan bersaing untuk kebaikannya, dan dia telah menjadi pemimpin sekelompok gadis muda kelahiran tinggi dan rendah yang telah meneror kastil. Semua yang telah diambil darinya ketika ibunya membawanya ke Dragonstone bertentangan dengan keinginannya. Dibandingkan dengan King's Landing, pulau itu adalah tempat yang membosankan, mengantuk dan tenang. Tidak ada gadis seusianya di kastil, dan Aeria tidak diizinkan untuk berbaur dengan putri-putri nelayan di desa di bawah tembok. Ibunya adalah orang asing baginya, kadang-kadang keras dan kadang-kadang pemalu, banyak diberikan untuk merenung, dan para wanita yang mengelilinginya tampaknya kurang tertarik pada Aeria. Dari mereka semua, satu-satunya yang dihangatkan sang putri adalah Elisa Farman dari Fair Isle, yang menceritakan kisah-kisah petualangannya dan berjanji untuk mengajarinya cara berlayar. Lady Elisa tidak lebih bahagia di Dragonstone daripada Aeria sendiri, dia merindukan lautan baratnya yang luas dan sering berbicara tentang kembali ke sana. Bawa aku bersamamu, Putri Aeria akan berkata ketika dia melakukannya, dan Elisa Farman akan tertawa. Dragonstone memang memiliki satu hal yang sangat kurang dimiliki King's Landing, naga. Di benteng besar di bawah bayang-bayang Dragonmont, lebih banyak naga dilahirkan setiap kali bulan berubah, atau begitulah tampaknya. Telur-telur yang diletakkan Dreamfi di Fair Isle semuanya menetas sekali di Dragonstone, dan Rhaena Targaryen telah memastikan bahwa putrinya berkenalan dengan mereka. Pilih satu dan jadikan dia milikmu, desak Ratu Sang Putri, dan suatu hari kamu akan terbang. Ada naga yang lebih tua di halaman juga, dan di balik dinding naga liar yang telah melarikan diri dari kastil membuat sarang mereka di gua-gua tersembunyi di sisi jauh gunung. Putri Aeria telah mengenal Vermithor dan Silverwing selama waktunya di istana, tetapi dia tidak pernah diizinkan terlalu dekat dengan mereka. Di sini dia bisa mengunjungi naga sesering yang dia suka, Tukik, Drake muda, Dreamfi ibunya, dan yang terbesar dari mereka semua, Balerion dan Vagar, besar dan kuno dan mengantuk, tetapi masih menakutkan ketika mereka bangun dan bergerak dan melebarkan sayap mereka. Di Redcap, Aeria mencintai kudanya, anjing-anjingnya, dan teman-temannya. Di Dragonstone, naga menjadi temannya, satu-satunya temannya, selain Elisa Farman. Dan dia mulai menghitung hari sampai dia bisa naik satu dan terbang jauh sekali. Raja Jaehaerys akhirnya membuat kemajuan melalui Vale of Arryn di 52 AC, memanggil Gultown, Runestone, Redford, Longbow Hall, Heart's Home, dan Gates of the Moon sebelum menerbangkan Vermithor menaiki tombak raksasa ke Aerie, seperti yang dilakukan Ratu Visenya selama penaklukan. Ratu Alysanne menemaninya untuk sebagian perjalanannya, tetapi tidak semua, dia belum memulihkan kekuatan penuhnya setelah melahirkan, dan kesedihan yang mengikutinya. Namun, dengan kantornya yang baik, pertunangan Lady Prudence Celtigar dengan Lord Grafton dari Gultown diatur. Tempatnya juga mengadakan pengadilan wanita di Gultown, dan yang kedua di Gerbang Bulan, apa yang dia dengar dan pelajari akan mengubah hukum 7 kerajaan. Orang-orang sering berbicara hari ini tentang hukum Ratu Alysanne, tetapi penggunaan ini ceroboh dan tidak benar. Rahmatnya tidak memiliki kuasa untuk memberlakukan undang-undang, mengeluarkan dekrit, membuat proklamasi, atau menjatuhkan hukuman. Adalah suatu kesalahan untuk berbicara tentang dia karena kita mungkin berbicara tentang Ratu Sang Penakluk, Rhaenys dan Visenya. Ratu muda, bagaimanapun, memiliki pengaruh besar atas Raja Jaehaerys,
dan ketika dia berbicara, dia mendengarkan, seperti yang dia lakukan sekembalinya mereka dari lembah Arin. Itu adalah penderitaan para janda di seluruh 7 kerajaan yang membuat pengadilan wanita sadar akan Alysanne. Di masa damai khususnya, tidak jarang seorang pria hidup lebih lama dari istri masa mudanya, karena pria muda yang paling sering binasa di medan perang, wanita muda di ranjang bersalin. Baik mereka memiliki kelahiran bangsawan atau rendah hati, pria yang ditinggalkan kehilangan seperti itu akan sering setelah beberapa waktu mengambil istri kedua, yang kehadirannya dalam rumah tangga dibenci oleh anak-anak dari istri pertama. Di mana tidak ada ikatan kasih sayang, setelah kematian pria itu sendiri, ahli warisnya dapat dan memang mengusir janda itu dari rumah, menguranginya menjadi miskin. Dalam kasus tuan, ahli waris mungkin hanya menanggalkan hak prerogatif, pendapatan, dan pelayan janda, menguranginya menjadi sedikit lebih dari seorang penghuni asrama. Untuk memperbaiki penyakit-penyakit ini, Raja Jaehaerys pada tahun 52 AC mengumumkan hukum janda, menegaskan kembali hak putra tertua, atau putri sulung, di mana tidak ada anak laki-laki, untuk mewarisi, tetapi mengharuskan ahli waris tersebut untuk mempertahankan janda yang masih hidup dalam kondisi yang sama yang mereka nikmati sebelum kematian suami mereka. Seorang janda bangsawan, baik dia istri kedua, ketiga, atau kemudian, tidak bisa lagi diusir dari istananya, atau dirampas dari pelayan, pakaian, dan penghasilannya. Namun, hukum yang sama juga melarang pria mencabut hak waris anak-anak mereka oleh istri pertama untuk memberikan tanah, kursi, atau properti mereka kepada istri kemudian atau anak-anaknya sendiri. Bangunan adalah perhatian raja lainnya tahun itu. Pekerjaan berlanjut di Dragon Pit, dan Jaehaerys sering mengunjungi situs untuk melihat kemajuan dengan matanya sendiri. Namun, saat berkendara dari Bukit Tinggi Aegon ke Bukit Rhaenys, rahmatnya memperhatikan keadaan kotanya yang paling menyedihkan. King's Landing telah tumbuh terlalu cepat, dengan manses dan toko-toko dan gubuk dan lubang tikus bermunculan seperti jamur setelah hujan lebat. Jalan-jalan dekat dan gelap dan kotor, dengan bangunan yang begitu dekat satu sama lain sehingga orang bisa memanjat dari satu jendela ke jendela lainnya. WNDS melingkar seperti ular mabuk. Lumpur, pupuk kandang, dan tanah malam ada di mana-mana. Saya bisa mengosongkan kota, merobohkannya, dan membangun semuanya lagi, kata raja kepada dewannya. Karena tidak memiliki kekuatan itu, dan koin seperti usaha besar akan diperlukan, Jaehaerys melakukan apa yang dia bisa. Jalan-jalan diperlebar, diluruskan, dan dibatu-batu jika memungkinkan. Stais dan gubuk terburuk dirobohkan. Sebuah alun-alun pusat yang besar diukir dan ditanami pepohonan, dengan pasar dan arcade di bawahnya. Dari pusat itu, jalan-jalan lebar yang panjang bermunculan, lurus seperti tombak, jalan raja, jalan para dewa, jalan para suster, jalan Blackwater, atau jalan berlumpur, karena rakyat kecil segera menamainya. Semua ini tidak dapat dicapai dalam semalam, pekerjaan akan berlanjut selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tetapi itu adalah tahun 52 AC ketika dimulai, atas perintah raja. Biaya pembangunan kembali kota itu tidak penting, dan memberi tekanan lebih lanjut pada perbendaharaan mahkota. Kesulitan-kesulitan itu diperburuk oleh semakin tidak populernya Lord of Air, Rhaego Dras. Dalam waktu singkat, Master Koin Pentoshi telah menjadi sangat dibenci seperti pendahulunya, meskipun untuk alasan yang berbeda. Dia dikatakan korup, mengambil emas raja untuk menggemukkan dompetnya sendiri, tuduhan Lord Rhaego diperlakukan dengan cemoohan. Mengapa saya harus mencuri dari raja? Saya 2 kali lebih kaya dari dia. Dia dikatakan tidak bertuhan, karena dia tidak menyembah 7. Banyak dewa aneh disembah di Pentos, tetapi Dras dikenal hanya menyimpan 1, berhala rumah tangga kecil seperti wanita yang hebat dengan anak, dengan payudara bengkak dan kepala kelelawar. Dia adalah dewa yang saya butuhkan, hanya itu yang akan dia katakan tentang masalah ini. Dia dikatakan sebagai anjing kampung, sebuah pernyataan yang tidak dapat dia sangkal, karena semua Pentoshi adalah bagian Andal dan bagian Valyrian, bercampur dengan stok budak dan orang tua yang sudah lama terlupakan.
Yang terpenting, dia dibenci karena kekayaannya, yang tidak ingin dia sembunyikan tetapi dipamerkan dengan jubah sutra, cincin rubi, dan tandu berlapis emas. Bahwa Lord Regodras adalah master koin yang cakap bahkan musuh-musuhnya tidak dapat menyangkal, tetapi tantangan untuk membayar penyelesaian Dragon Pit dan pembangunan kembali King's Landing bahkan membuat bakatnya tegang. Pajak atas sutra, rempah-rempah, dan Chrenelation saja tidak dapat menjawab, jadi Lord Rego dengan enggan mengenakan retribusi baru, biaya gerbang, yang diperlukan bagi siapapun yang memasuki atau meninggalkan kota, dikumpulkan oleh penjaga di gerbang kota. Biaya tambahan dinilai untuk kuda, bagal, keledai, dan lembu, dan gerobak dikenakan pajak terberat dari semuanya. Mengingat jumlah lalu lintas yang datang dan pergi dari King's Landing setiap hari, pajak gerbang terbukti sangat menguntungkan, menghasilkan lebih dari cukup koin untuk memenuhi kebutuhan, tetapi dengan biaya yang cukup besar bagi Regodras sendiri, karena gerutuan terhadapnya meningkat 10 kali lipat. Musim panas yang panjang, panen berlimpah, dan kedamaian dan kemakmuran baik di dalam maupun di luar negeri membantu menumpulkan tepi ketidakpuasan, namun, dan ketika tahun hampir berakhir, Ratu Alysanne membawa berita indah kepada Raja. Rahmatnya sekali lagi bersama anak. Kali ini, dia bersumpah, tidak ada musuh yang akan mendekatinya. Rencana untuk kemajuan kerajaan kedua telah dibuat dan diumumkan sebelum kondisi ratu diketahui. Meskipun Jaehaerys langsung memutuskan bahwa dia akan tetap di sisi istrinya sampai bayi itu lahir, Alysanne tidak akan memilikinya. Dia harus pergi, dia bersikeras. Dan begitulah yang dia lakukan. Kedatangan tahun baru melihat raja naik ke langit lagi di Vermithor, kali ini untuk sungai. Kemajuannya dimulai dengan menginap di Harrenhal sebagai tamu tuan barunya, Menara Maegor yang berusia 9 tahun. Dari sana ia dan pengiringnya pindah ke Riverrun, Acorn Hall, Pink Maiden, Atranta, dan Stony Sept. Atas permintaan ratunya, Lady Janice Templeton bepergian dengan raja untuk mengadakan pengadilan wanita di Riverrun dan Stony Sept menggantikannya. Alysanne tetap berada di Red Keep, memimpin pertemuan dewan tanpa kehadiran raja, dan mengadakan audiensi dari kursi beludru di dasar Iron Throne. Ketika rahmatnya tumbuh besar dengan anak, tepat di seberang Blackwater Bay oleh Gulet seorang wanita lain dilahirkan dari anak lain yang kelahirannya, meskipun kurang dicatat, pada waktunya akan sangat penting bagi tanah Westeros dan lautan yang terbentang di luar. Di Pulau Driftmark, putra sulung Daemon Velaryon menjadi ayah untuk pertama kalinya ketika istrinya memberinya seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Bayi itu bernama Corlys, setelah paman buyut yang telah melayani dengan sangat mulia sebagai Lord Commander dari Kingsguard pertama, tetapi di tahun-tahun mendatang orang-orang Westeros akan mengenal Corlys baru ini lebih baik sebagai ular laut. Anak ratu sendiri mengikuti pada waktunya. Dia dibawa ke tempat tidur selama bulan ke-7 dari 53 AC, dan kali ini dia melahirkan seorang anak yang kuat dan sehat, seorang gadis yang dia beri nama Daenerys. Raja berada di Stony Sept ketika kabar sampai kepadanya. Dia menaiki Vermithor dan terbang kembali ke King's Landing sekaligus. Meskipun Jaehaerys berharap untuk putra lain untuk mengikutinya ke Iron Throne, jelas bahwa dia menyayangi putrinya sejak pertama kali dia memeluknya. Alam senang pada putri kecil juga di mana-mana, yaitu, hemat Dragonstone. Aeria Targaryen, putri Aegon Theuncherwood dan saudara perempuannya Rhaena, berusia 11 tahun, dan telah menjadi pewaris tahta besi selama yang dia ingat, tetapi selama 3 hari yang memisahkan kelahiran Pangeran Aegon dari kematiannya. Seorang gadis muda yang berkemauan keras, berlidah berani, berapi-api, Aeria senang dengan perhatian yang datang dengan menjadi ratu yang menunggu, dan tidak senang menemukan dirinya digantikan oleh putri yang baru lahir. Ratu Rhaena, kemungkinan berbagi perasaan ini, tetapi dia menahan lidahnya dan tidak berbicara sepatah kata pun tentang hal itu bahkan kepada orang kepercayaan terdekatnya. Dia cukup kesulitan di aulanya sendiri pada saat itu, karena keretakan telah terbuka antara dia dan Elisa Farman yang dicintainya. Ditolak bagian apapun dari pendapatan Fair Isle oleh saudaranya Lord Franklin,
Elisa meminta Janda Ratu untuk emas yang cukup untuk membangun kapal baru di galangan kapal Driftmark, sebuah kapal besar dan cepat yang dimaksudkan untuk mengarungi laut matahari terbenam. Raina menolak permintaannya. Aku tidak tega kau meninggalkanku, katanya, tapi Lady Elisa hanya mendengar, tidak. Dengan melihat ke belakang sejarah untuk membimbing kita, kita dapat melihat ke belakang dan melihat bahwa semua pertanda ada di sana, tanda-tanda tidak menyenangkan dari hari-hari sulit di depan, tetapi bahkan para Archmaester Conclave tidak melihat semua itu ketika mereka merenungkan tahun yang akan segera berakhir. Tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa tahun depan akan menjadi salah satu yang paling gelap dalam pemerintahan panjang Jaehaerys I Targaryen, tahun yang begitu ditandai dengan kematian, perpecahan, dan bencana sehingga para maester dan rakyat kecil sama-sama akan menyebutnya tahun orang asing. Kematian pertama 54 AC terjadi dalam beberapa hari setelah perayaan yang menandai datangnya tahun baru, ketika Septon Oswyk meninggal dalam tidurnya. Dia adalah seorang lelaki tua dan telah gagal selama beberapa waktu, tetapi kematiannya membuat pengadilan tetap saja. Pada saat Ratu Bupati, Tangan Raja, dan Iman semuanya menentang pernikahan Jaehaerys dan Alysanne, Oswyk telah setuju untuk melakukan ritual untuk mereka, dan keberaniannya belum dilupakan. Atas permintaan Raja, jenazahnya dimakamkan di Dragonstone, di mana dia telah melayani begitu lama dan setia. Redcap masih berkabung ketika pukulan berikutnya jatuh, meskipun pada saat itu tampaknya merupakan kesempatan untuk bersukacita. Seekor gagak dari Storm's End menyampaikan pesan yang mencengangkan, Ratu Alyssa sekali lagi bersama anak, pada usia 46 tahun. Mukjizat kedua, Grand Maester Bennifer menyatakan ketika dia memberitahu Raja berita itu. Septon Bart, yang telah mengambil tugas Oswyk setelah kematiannya, lebih ragu. Rahmatnya tidak pernah sepenuhnya pulih dari kelahiran putranya Boremun, ia memperingatkan, dia mempertanyakan apakah dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk membawa seorang anak untuk istilah. Rogar Baratheon sangat gembira dengan prospek putra lain, bagaimanapun, dan meramalkan tidak ada kesulitan. Istrinya telah melahirkan 7 anak, dia bersikeras. Mengapa tidak yang ke-8? Di Dragonstone, masalah lain datang ke kepala. Lady Elisa Farman tidak bisa lagi menderita kehidupan di pulau itu. Dia telah mendengar panggilan laut, katanya kepada Ratu Rhaena, sudah waktunya baginya untuk pergi. Tidak pernah ada yang menunjukkan emosinya, Ratu di Timur menerima berita berwajah batu. Saya telah meminta Anda untuk tinggal, katanya. Saya tidak akan mengemis. Jika kamu mau pergi, pergilah. Putri Arya tidak menahan diri ibunya. Ketika Lady Elisa datang untuk mengucapkan selamat tinggal, sang putri menangis dan berpegangan pada kakinya, memohon padanya untuk tinggal, atau gagal, untuk membawanya. Ingin bersamamu, kata Arya, aku ingin mengarungi lautan dan bertualang. Lady Elisa juga meneteskan air mata, kami diberitahu, tetapi dia mendorong sang putri pergi dengan lembut dan mengatakan kepadanya, tidak, nak. Kamu ada di sini. Elisa Farman berangkat ke Driftmark keesokan paginya. Dari sana dia naik kapal melintasi laut sempit ke Pentos. Setelah itu dia melakukan perjalanan darat ke Braavos, yang pembuat kapalnya jauh terkenal, tetapi Rhaena Targaryen dan Putri Aerea tidak tahu tujuan akhirnya. Sang ratu percaya bahwa dia tidak pergi lebih jauh dari Driftmark. Lady Elisa punya alasan bagus untuk menginginkan jarak yang lebih jauh antara dia dan ratu. 2 minggu setelah kepergiannya, Ser Merell Bullock, masih komandan garnisun kastil, membawa 3 pengantin pria yang ketakutan dan penjaga halaman naga ke hadapan Rhaena. 3 telur naga hilang, dan pencarian berhari-hari belum menemukannya. Setelah menanyai setiap pria yang memiliki akses ke naga dengan cermat, Ser Merell yakin bahwa Lady Elisa telah pergi bersama mereka. Jika pengkhianatan oleh orang yang dia cintai ini melukai Rhaena Targaryen, dia menyembunyikannya dengan baik, tetapi tidak ada yang menyembunyikan kemarahannya. Dia memerintahkan Ser Merell untuk menanyai pengantin pria dan stable boy lebih tajam.
Ketika interogasi terbukti tidak membuahkan hasil, dia membebaskannya dari perintahnya dan mengusirnya dari Dragonstone, bersama dengan putranya Ser Alin, dan selusin pria lain yang dia curigai. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan memanggil suaminya, Andrew Farman, menuntut untuk mengetahui apakah dia telah terlibat dalam kejahatan saudara perempuannya. Penyangkalannya hanya mendorongnya untuk lebih marah, sampai teriakan mereka bisa terdengar bergema melalui aula Dragonstone. Dia mengirim orang-orang ke Driftmark, hanya untuk mengetahui bahwa Lady Elisa telah berlayar ke Pentos. Dia mengirim orang-orang ke Pentos, tetapi di sana jejaknya menjadi dingin. Baru saat itulah Rhaena Targaryen menaiki Dreamfi untuk terbang ke Red Cap dan memberitahu kakaknya tentang apa yang telah terjadi. Elisa tidak mencintai naga, katanya kepada raja. Itu adalah emas yang dia inginkan, emas untuk membangun kapal. Dia akan menjual telurnya. Mereka layak, armada kapal. Jaehaerys telah menerima saudara perempuannya di matahari, dengan hanya Grand Maester Bennifer yang hadir untuk menyaksikan apa yang dikatakan. Jika telur-telur itu menetas, akan ada raja naga lain di dunia, yang bukan dari rumah kita sendiri. Mereka mungkin tidak menetas, kata Bennifer. Tidak jauh dari Dragonstone. Panas? Diketahui, beberapa telur naga berubah begitu saja menjadi batu. Kemudian beberapa spicemonger di Pentos akan menemukan dirinya memiliki 3 batu yang sangat mahal, kata Jaehaerys. Lain juga. Kelahiran 3 naga muda bukanlah hal yang dapat dengan mudah dirahasiakan. Siapapun yang memilikinya pasti ingin berkokok. Kita harus memiliki mata dan telinga di Pentos, Tyros, Emyer, semua kota bebas. Tawarkan hadiah untuk setiap kata naga. Apa maksudmu? Adiknya Rhaena bertanya padanya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Jangan berpikir untuk mencuci tangan ini, saudari manis. Anda menginginkan Dragonstone dan saya memberikannya kepada Anda, dan Anda membawa wanita ini ke sana. Pencuri ini. Pemerintahan panjang Jaehaerys I Targaryen adalah pemerintahan yang damai. Sebagian besar, perang seperti yang dia perjuangkan sedikit dan singkat. Jangan biarkan orang salah mengira Jaehaerys sebagai ayahnya, Aenys. Tidak ada yang lemah tentang dia, tidak ada yang ragu-ragu, seperti yang disaksikan saudara perempuannya Rhaena dan Grand Maester Bennifer saat itu, ketika Raja melanjutkan dengan mengatakan, jika naga muncul, di mana saja dari sini ke Iti, kami akan menuntut mereka kembali. Mereka dicuri dari kita, mereka adalah milik kita dengan benar. Jika permintaan itu harus ditolak, maka kita harus pergi dan mendapatkannya. Ambil mereka kembali jika kita bisa, bunuh mereka jika tidak. Tidak ada tukik yang bisa berharap untuk melawan Vermithor dan Dreamfi. Dan Silverwing? Tanya Rhaena. Saudari kita tidak ambil bagian dalam hal ini. Saya tidak akan membahayakan dia. Ratu di Timur tersenyum kemudian. Dia adalah Rhaenys, dan saya visenya. Saya tidak pernah berpikir sebaliknya. Grand Maester Bennifer berkata, Anda berbicara tentang berperang melintasi laut sempit, yang mulia. Biayanya harus ditanggung. Aku tidak akan membiarkan Valyria bangkit kembali. Bayangkan apa yang akan dilakukan Triarch Volantis dengan naga. Mari kita berdoa agar tidak pernah sampai seperti itu. Dengan itu rahmatnya mengakhiri audiensi, memperingatkan yang lain untuk tidak berbicara tentang telur yang hilang. Tidak ada yang harus tahu tentang ini kecuali kita bertiga. Sudah terlambat untuk peringatan seperti itu. Di Dragonstone, pencurian itu sudah menjadi rahasia umum, bahkan di kalangan nelayan. Dan nelayan, seperti diketahui, berlayar ke pulau-pulau lain, dan dengan demikian bisikan menyebar. Bennifer bertindak melalui Master Koin Pentoshi, yang memiliki agen di setiap pelabuhan, menjangkau seberang laut sempit seperti yang diperintahkan raja. Membayar koin yang baik kepada orang jahat, dalam kata-kata Regodras, untuk setiap berita tentang telur naga, atau Elisa Farman. Sejumlah kecil pembisik, informan, abdi dalem, dan pelacur menghasilkan ratusan laporan, skor yang terbukti bernilai bagi Iron Throne karena alasan lain.
Tapi setiap rumor tentang telur naga terbukti tidak berharga. Kita tahu sekarang bahwa Lady Elisa pergi ke Braavos setelah pentos, meskipun tidak sebelum mengambil nama baru. Setelah diusir dari Fair Islay dan tidak diakui oleh saudaranya Lord Franklin, dia mengambil nama yang dirancangnya sendiri, menyebut dirinya Alice Westhill. Dengan nama itu, dia mendapatkan audiensi dengan Sea-Lord of Braavos. Kebun binatang Sea-Lord jauh terkenal, dan dia senang membeli telur naga. Emas yang dia terima sebagai imbalannya dia percayakan ke Iron Band, dan menggunakannya untuk membiayai pembangunan Sun Chaser, kapal yang dia impikan selama bertahun-tahun. Namun, semua ini tidak diketahui di Westeros pada saat itu, dan segera Raja Jaehaerys memiliki kekhawatiran baru. Di Star Recept of Old Town, High Septon telah runtuh saat menaiki tangga ke kamar tidurnya. Dia sudah mati sebelum dia mencapai dasar. Di seluruh dunia, lonceng di setiap set menyanyikan lagu yang indah. Bapak umat beriman telah pergi untuk bergabung dengan 7. Raja tidak punya waktu untuk berdoa atau berduka. Segera setelah Yang Mulia dikebumikan, Yang Maha Saleh akan berkumpul di Star Recept untuk memilih penggantinya, dan Jaehaerys tahu bahwa kedamaian dunia bergantung pada manusia baru yang melanjutkan kebijakan pendahulunya. The king had his own candidate for the Crystal Crown, Septon Barth, who had come to oversee the Red Keep's library. Salah satu penasihatnya yang paling terpercaya. Butuh setengah malam bagi Bart sendiri untuk meyakinkan rahmatnya tentang kebodohan pilihannya, dia terlalu muda, terlalu sedikit dikenal, terlalu tidak ortodoks dalam pendapatnya, bahkan bukan salah satu dari yang paling saleh. Dia tidak punya harapan untuk dipilih. Mereka akan membutuhkan kandidat lain, yang lebih dapat diterima oleh saudara-saudara seimannya. Namun, Raja dan para penguasa dewan sepakat dalam satu hal, mereka harus melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa Septon Matthews tidak dipilih. Masa jabatannya di King's Landing telah meninggalkan warisan ketidakpercayaan di baliknya, dan Jaehaerys tidak bisa memaafkan atau melupakan kata-katanya di gerbang Dragonstone. Regodras menyarankan bahwa beberapa suap yang ditempatkan dengan baik mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan. Sebarkan cukup emas di antara orang-orang yang paling saleh ini dan mereka akan memilihku, katanya, meskipun aku tidak menginginkan pekerjaan itu. Daemon Velaryon dan Karl Corbray menganjurkan unjuk kekuatan, meskipun Lord Daemon ingin mengirim armadanya, sementara Lord Karl menawarkan untuk memimpin pasukan. Albin Masih, master hukum yang didukung membungkuk, bertanya-tanya apakah Septon Matthews mungkin mengalami nasib yang sama seperti High Septon yang telah membuat masalah seperti itu untuk Aenys dan Maegor, kematian mendadak dan misterius. Septon Bart, Grand Maester Bennifer, dan Ratu Alysanne merasa ngeri dengan semua proposal ini, dan Raja menolaknya begitu saja. Dia dan Ratu akan pergi ke Old Town sekaligus, dia memutuskan sebagai gantinya. Ia telah menjadi pelayan para dewa dan teman setia tahta besi, itu benar bahwa mereka berada di sana untuk melihat dia dibaringkan untuk beristirahat. Satu-satunya cara untuk mencapai Old Town tepat waktu adalah dengan naga. Semua penguasa dewan, bahkan Septon Bart, dibuat gelisah oleh pemikiran raja dan ratu sendirian di Old Town. Masih ada orang-orang di antara saudara-saudaraku yang tidak mencintai rahmat Mu, Bart menunjukkan. Lord Daemon setuju, dan mengingatkan Jaehaerys tentang apa yang telah menimpa ratu di Maidenpool. Ketika raja bersikeras bahwa dia akan memiliki perlindungan menara tinggi, pandangan gelisah dipertukarkan. Lord Donnell adalah seorang perencana dan penggoda, kata Manfred Redwy. Saya tidak percaya padanya. Anda juga tidak seharusnya. Dia melakukan apa yang menurutnya terbaik untuk dirinya sendiri, rumahnya, dan Old Town, dan tidak peduli sedikitpun untuk siapapun atau apapun. Bahkan untuk rajanya.
Kalau begitu saya harus meyakinkannya bahwa apa yang terbaik untuk rajanya adalah apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, rumahnya, dan Old Town, kata Jaehaerys. Saya yakin saya bisa melakukan itu. Jadi dia mengakhiri diskusi dan memberi perintah agar naga mereka dibawa. Bahkan untuk seekor naga, penerbangan dari King's Landing ke Old Town sangat panjang. Raja dan Ratu berhenti 2 kali di sepanjang jalan, sekali di Bitterbridge dan sekali di Highgarden, beristirahat semalam dan berunding dengan tuan mereka. Para penguasa dewan bersikeras bahwa mereka setidaknya mengambil perlindungan. Sir Geoffrey Doggett terbang dengan Alysanne, dan Scarlet Shadow, John Quill Darke, dengan Jaehaerys, untuk menyeimbangkan berat yang dibawa setiap naga. Kedatangan Vermithor dan Silverwing yang tak terduga di Old Town membawa ribuan orang turun ke jalan untuk menunjuk dan menatap. Tidak ada kabar tentang kedatangan mereka yang dikirim ke depan, dan ada banyak orang di kota yang ketakutan, bertanya-tanya apa artinya ini. Tidak ada, mayhaps, lebih dari Septon Matthews, yang menjadi pucat ketika dia diberitahu. Jaehaerys menjatuhkan Vermithor di alun-alun marmer yang luas di luar Star Recept, tetapi ratunya yang membuat kota terkesiap ketika Silverwing turun di atas menara tinggi itu sendiri, pemukulan sayapnya mengipasi api suar yang terkenal. Meskipun upacara pemakaman High Septon adalah alasan yang konon untuk kunjungan mereka, yang mulia telah dimakamkan di ruang bawah tanah di bawah Star Recept pada saat Raja dan Ratu tiba. Jaehaerys tetap memberikan pidato, berbicara kepada kerumunan besar Septon, Maester, dan rakyat kecil di alun-alun. Di akhir sambutannya, dia mengumumkan bahwa dia dan Ratu akan tetap di Old Town sampai High Septon yang baru dipilih, sehingga kita dapat meminta restunya. Seperti yang ditulis Archmaester Godwin sesudahnya, rakyat kecil bersorak, para Maester mengangguk dengan bijak, dan para Septon saling memandang dan memikirkan naga. Selama waktu mereka di Old Town, Jaehaerys dan Alysanne tidur di apartemen Lord Donnell sendiri di puncak Hightower, dengan semua Old Town tersebar di bawah. Kami tidak memiliki pengetahuan pasti tentang kata-kata apa yang disampaikan antara mereka dan tuan rumah mereka, karena diskusi mereka berlangsung di balik pintu tertutup bahkan tanpa kehadiran seorang maester. Namun, bertahun-tahun kemudian, Raja Jaehaerys memberitahu Septon Bart semua yang terjadi, dan Bart membuat ringkasan demi sejarah. Menara tinggi Old Town adalah keluarga kuno, kuat, kaya, bangga, dan besar. Sudah lama menjadi kebiasaan mereka bagi putra, saudara laki-laki, sepupu, dan yang lebih muda dari rumah untuk bergabung dengan iman, di mana banyak yang telah naik tinggi selama berabad-abad. Lord Donnell Hightower memiliki seorang adik laki-laki, 2 keponakan, dan 6 sepupu yang melayani 7 di 54 AC, saudara laki-laki, 1 keponakan, dan 2 sepupu mengenakan kain perak dari Yang Maha Saleh. Itu adalah keinginan Lord Donnell bahwa salah satu dari mereka menjadi High Septon. Raja Jaehaerys tidak peduli dari rumah mana yang mulia berasal, atau apakah ia lahir rendah atau mulia. Satu-satunya kekhawatirannya adalah bahwa High Septon yang baru menjadi seorang eksepsionalis. Tradisi Targaryen tentang pernikahan saudara kandung tidak boleh lagi dipertanyakan oleh Star Recept. Dia ingin bapak umat beriman yang baru menjadikan eksepsionalisme sebagai doktrin resmi iman. Dan meskipun rahmatnya tidak keberatan dengan saudara laki-laki Lord Donnell, atau sejenisnya, tidak satupun dari mereka yang berbicara tentang masalah ini, jadi. Setelah berjam-jam berdiskusi, sebuah pemahaman tercapai, dan dimeteraikan dengan pesta besar di mana Lord Donnell memuji kebijaksanaan raja, sementara membuatnya berkenalan dengan saudara-saudaranya, paman, keponakan, dan sepupu. Di seberang kota pada bulan September berbintang, yang paling salah berkumpul untuk memilih gembala baru mereka, dengan agen-agen Lord Hightower dan Raja di antara mereka, tanpa sepengetahuan kebanyakan orang. Diperlukan 4 surat suara. Septon Matthews memimpin pada yang pertama, seperti yang diantisipasi, tetapi tidak memiliki suara yang diperlukan untuk mengamankan mahkota kristal. Setelah itu jumlahnya berkurang di setiap surat suara, sementara orang-orang lain bangkit. Pada pemungutan suara keempat, yang paling salah melanggar tradisi, memilih seorang pria yang bukan salah satu dari nomor mereka sendiri. Laurel jatuh ke Septon Alvin, yang telah melintasi Reach belasan kali di tandunya atas nama Jaehaerys dan ratunya.
7 kerajaan tidak memiliki juara eksepsionalisme yang lebih ganas daripada Alvin, tetapi dia adalah yang tertua dari 7 pembicara, dan selain itu tanpa kaki, sepertinya orang asing itu akan mencarinya lebih cepat daripada nanti. Ketika itu terjadi, penggantinya sendiri akan menjadi menara tinggi. Raja meyakinkan Lord Donnell, asalkan kerabatnya menyelaraskan diri mereka dengan eksepsionalis selama pemerintahan Septon Alvin. Demikianlah tawar-menawar terjadi, jika catatan Septon Bart dapat dipercaya. Bart sendiri tidak mempertanyakannya, meskipun ia menyesali korupsi yang membuat Yang Maha Salah begitu mudah untuk dimanipulasi. Akan lebih baik jika 7 sendiri akan memilih suara mereka di bumi, tetapi ketika para dewa diam, Tuan dan Raja akan membuat diri mereka didengar, tulisnya, dan menambahkan bahwa baik Alvin dan saudara laki-laki Lord Donnell, yang menggantikannya, lebih layak mendapatkan mahkota kristal daripada Septon Matthews. Tidak ada yang lebih terkejut dengan pemilihan Septon Alvin daripada Septon Alvin sendiri, yang berada di Ashford ketika kabar sampai kepadanya. Bepergian dengan sampah, butuh lebih dari 2 minggu untuk mencapai Old Town. Sambil menunggu kedatangannya, Jaehaerys menggunakan waktu untuk menelepon Bandalon, Three Towers, Uplands, dan Honeyhold. Dia bahkan menerbangkan Vermithor ke Arbor, di mana dia mencicipi beberapa anggur pilihan pulau itu. Ratu Alysanne tetap tinggal di Old Town. Para suster yang pendiam menjamu dia di rumah induk mereka untuk hari doa dan kontemplasi. Hari lain dia habiskan bersama para septa yang merawat orang sakit dan miskin di kota itu. Di antara para novis yang dia temui adalah keponakannya Raela, yang oleh rahmatnya dinyatakan sebagai seorang wanita muda yang terpelajar dan saleh, meskipun banyak diberikan kepada orang-orang yang tergagap dan tersipu. Selama 3 hari dia kehilangan dirinya di perpustakaan besar benteng, muncul hanya untuk menghadiri kuliah tentang perang naga Valyria, lintah, dan dewa-dewa kepulauan musim panas. Setelah itu dia berpesta dengan para Archmaester yang berkumpul di ruang makan mereka sendiri, dan bahkan dianggap menguliahi mereka. Jika saya tidak menjadi ratu, saya mungkin suka menjadi maester, katanya kepada konklave. Saya membaca, saya menulis, saya pikir, saya tidak takut gagak atau sedikit darah. Ada gadis-gadis Higbon lain yang merasakan hal yang sama. Mengapa tidak mengakui mereka ke benteng Anda? Jika mereka tidak bisa mengikuti, kirim mereka pulang, seperti Anda mengirim pulang anak laki-laki yang tidak cukup pintar. Jika Anda memberi gadis-gadis itu kesempatan, Anda mungkin akan terkejut dengan berapa banyak yang menempa rantai. Para Archmaester, enggan untuk menjelek-jelekan ratu, tersenyum mendengar kata-katanya dan menggelengkan kepala mereka dan meyakinkan Yang Mulia bahwa mereka akan mempertimbangkan lamarannya. Begitu High Septon yang baru mencapai Old Town, berjaga-jaga di Star Recept, dan telah diurapi dan ditahbiskan dengan sepatutnya kepada 7, meninggalkan nama duniawinya dan semua ikatan duniawi, dia memberkati Raja Jaehaerys dan Ratu Alysanne pada upacara publik yang hikmat. Kingsguard dan sekelompok pengikut telah bergabung dengan Raja dan Ratu juga pada saat itu, jadi rahmatnya memutuskan untuk kembali melalui Dornish Marches dan Stormlands. Kunjungan di Horn Hill, Nitsong, dan Blackhaven diikuti. Ratu Alysanne menemukan yang terakhir sangat menyenangkan. Meskipun istananya kecil dan sederhana dibandingkan dengan aula besar kerajaan, Lord Dondarrion adalah tuan rumah yang indah dan putranya Simon memainkan harpa tinggi serta dia jousted, dan menghibur pasangan kerajaan di malam hari dengan lagu-lagu sedih dari kekasih yang bernasib sial dan jatuhnya raja. Begitu dibawa bersamanya adalah ratu sehingga pesta itu bertahan lebih lama di Blackhaven daripada yang mereka inginkan. Mereka masih ada di sana ketika seekor gagak mencapai mereka dari Storm's End dengan kabar buruk, ibu mereka, Ratu Alyssa, berada di titik kematian. Sekali lagi Vermithor dan Silverwing naik ke langit, untuk membawa raja dan ratu ke sisi ibu mereka secepat mungkin. Sisa rombongan kerajaan akan mengikuti darat melalui Stonehelm, Crow's Nest, dan Griffin's Roost, di bawah komando Ser Giles Morrigan, Lord Commander of the Kingsguard. Benteng besar Baratheon di Storm's End hanya memiliki satu menara, menara drum besar yang diangkat oleh Duran Godrieve selama Age of Heroes untuk melawan murka Dewa Badai. Di puncak menara itu, hanya di bawah Selmaester dan Rookery,
Alysanne dan Jaehaerys menemukan ibu mereka tertidur di tempat tidur yang berbau urin, basah kuyup oleh keringat dan kurus seperti Crone, kecuali perutnya yang bengkak. Seorang maester, bidan, dan 3 pelayan tidur hadir padanya, masing-masing lebih suram dari yang terakhir. Jaehaerys menemukan Lord Rogar duduk di luar pintu kamar, mabuk dan putus asa. Ketika Raja menuntut untuk mengetahui mengapa dia tidak bersama istrinya, Lord of Storm's End menggeram, orang asing itu ada di ruangan itu. Aku bisa mencium baunya. Secangkir anggur yang diwarnai dengan Sweet-Sleep adalah semua yang memungkinkan Ratu Alyssa bahkan jeda singkat ini, Maester Kyrie menjelaskan, Alyssa telah menderita selama beberapa jam sebelumnya. Dia berteriak begitu, salah satu pelayan menambahkan. Setiap makanan yang kami berikan padanya muncul kembali, dan dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak jatuh tempo, kata Ratu Alysanne, sambil menangis. Belum. Bukan untuk giliran bulan, kata bidan. Ini bukan pekerjaan, tuan-tuan. Ada sesuatu yang robek di dalam dirinya. Babi sekarat, atau akan segera mati. Ibunya terlalu tua, dia tidak punya kekuatan untuk mendorong, dan bayinya berputar-putar. Itu tidak baik. Mereka akan hilang oleh cahaya pertama, keduanya mereka. Memohon pengampunan Anda. Maester Kyrie tidak setuju. Susu Poppy akan meringankan rasa sakit Ratu, katanya, dan dia menyiapkan draft yang kuat, tapi itu bisa membunuh rahmatnya semudah membantunya, dan hampir pasti akan membunuh anak di dalam dirinya. Ketika Jaehaerys bertanya apa yang bisa dilakukan, sang Maester berkata, untuk Ratu? Tidak apa-apa. Dia berada di luar kekuatanku untuk menyelamatkan. Ada kesempatan, sedikit kesempatan, bahwa saya bisa menyelamatkan anak itu. Untuk melakukannya, saya perlu memotong ibu terbuka dan mengeluarkan anak dari rahimnya. Bayi itu mungkin hidup, atau tidak. Wanita itu akan mati. Kata-katanya membuat Ratu Alysanne menangis. Raja hanya berkata, wanita itu adalah ibuku, dan seorang ratu, dengan nada berat. Dia melangkah keluar lagi, menarik Rogar Baratheon berdiri, dan menyeretnya kembali ke ruang bersalin, di mana dia menyuruh Maester mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Dia adalah istrimu, Raja Jaehaerys mengingatkan Lord Rogar. Bagimu untuk mengucapkan kata-kata itu. Lord Rogar, kita diberitahu, tidak tahan melihat istrinya. Dia juga tidak dapat menemukan kata-kata itu sampai Raja memegang lengannya dengan kasar dan mengguncangnya. Selamatkan anakku, kata Rogar kepada sang Maester. Kemudian dia merenggut bebas dan melarikan diri dari ruangan lagi. Maester Kyrie menundukkan kepalanya dan mengambil pedangnya. Dalam banyak kisah yang sampai kepada kita, kita diberitahu bahwa Ratu Alyssa terbangun dari tidurnya sebelum Maester bisa mulai. Meskipun didera oleh rasa sakit dan kejang-kejang hebat, dia menangis bahagia melihat anak-anaknya di sana. Ketika Alysanne memberitahunya apa yang akan terjadi, Alyssa memberinya persetujuan. Selamatkan bayiku, bisiknya. Aku akan pergi menemui anak-anakku lagi. Crone akan menerangi jalanku. Sangat menyenangkan untuk percaya ini adalah kata-kata terakhir Ratu. Sedih untuk dikatakan, akun lain memberitahu kita bahwa Her Grace meninggal tanpa bangun ketika Maester Kyrie membuka perutnya. Pada satu titik semua setuju, Alysanne memegang tangan ibunya sendiri dari awal sampai akhir, sampai badai pertama bayi memenuhi ruangan. Lord Rogar tidak mendapatkan putra kedua yang telah dia doakan. Anak itu adalah seorang gadis, lahir sangat kecil dan lemah sehingga bidan dan Maester sama-sama tidak percaya dia akan bertahan hidup. Dia mengejutkan mereka berdua, karena dia akan mengejutkan banyak orang lain pada masanya. Beberapa hari kemudian, ketika dia akhirnya cukup pulih untuk mempertimbangkan masalah ini, Rogar Baratheon menamai putrinya Jocelyn. Pertama, bagaimanapun, kekuasaannya harus bersaing dengan kedatangan yang lebih kontroversial. Fajar menyingsing dan tubuh Ratu Alyssa belum dingin ketika Vermithor mengangkat kepalanya dari tempat dia melingkar tidur di halaman, dan menyerah dengan raungan yang membangunkan setengah dari Storm's End. Dia telah mencium aroma pendekatan naga lain.
Beberapa saat kemudian Dreamfi turun, puncak perak berkedip di punggungnya saat sayap biru pucatnya berdetak melawan langit fajar merah. Rhaena Targaryen datang untuk menebus kesalahan ibunya. Dia datang terlambat, Ratu Alyssa telah pergi. Meskipun Raja mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu melihat jenazah ibu mereka, Rhaena bersikeras, merobek spray yang menutupinya untuk menatap pekerjaan Maester. Setelah sekian lama, dia berbalik untuk mencium pipi kakaknya dan memeluk adik perempuannya. Kedua ratu saling berpelukan untuk waktu yang lama, katanya, tetapi ketika bidan menawarkan Rhaena bayi yang baru lahir untuk dipegang, dia menolak. "Di mana Rogar?" tanyanya. Dia menemukannya di bawah di aula besarnya dengan putranya yang masih kecil, Boremund. Di pangkuannya, dikelilingi oleh saudara-saudaranya dan para ksatria. Rhaena Targaryen mendorong mereka semua untuk berdiri di atasnya, dan mulai mengutuknya ke wajahnya. "Darahnya ada di tanganmu," dia mengamuk padanya. "Darahnya ada di penismu. Semoga kamu mati menjerit." Rogar Baratheon marah dengan tuduhannya. "Apa yang kamu katakan, wanita? Ini adalah kehendak para dewa. Orang asing datang untuk kita semua. Bagaimana mungkin itu perbuatanku? Apa yang saya lakukan?" "Kamu memasukkan penismu ke dalam dirinya. Dia memberimu satu putra, itu seharusnya sudah cukup. Selamatkan istriku, seharusnya kamu katakan, tapi apa istri bagi pria sepertimu?" Rhaena mengulurkan tangan dan meraih janggutnya dan menarik wajahnya ke wajahnya. "Dengarkan ini, tuanku. Jangan berpikir untuk menikah lagi. Jaga tongkat yang diberikan ibuku padamu, saudara tiri laki-laki dan perempuan tiriku. Pastikan bahwa mereka tidak menginginkan apa-apa. Lakukan itu, dan aku akan membiarkanmu. Jika aku mendengar bahkan bisikan tentang kamu mengambil beberapa pelayan miskin lainnya untuk istri, aku akan membuat Harrenhal of Storm's End yang lain, dengan kamu dan dia di dalamnya." Ketika dia menyerbu dari aula, kembali ke naganya di halaman, Lord Rogar dan saudara-saudaranya berbagi tawa. "Dia gila," katanya. "Apakah dia berpikir untuk menakut-nakuti saya? Saya? Aku tidak takut pada murka Maegor yang kejam, haruskah aku takut padanya?" Setelah itu ia minum secangkir anggur, memanggil pelayannya untuk mengatur penguburan istrinya, dan mengirim saudaranya Ser Garon untuk mengundang raja dan ratu untuk tinggal di pesta untuk menghormati putrinya. Itu adalah raja yang lebih sedih yang kembali ke King's Landing dari Storm's End. Yang Maha Saleh telah memberinya High Septon yang diinginkannya, doktrin eksepsionalisme akan menjadi prinsip iman, dan dia telah mencapai kesepakatan dengan Hightowers of Oldtown yang kuat. Tetapi kemenangan ini telah berubah menjadi abu di mulutnya dengan kematian ibunya. Jaehaerys bukanlah orang yang merenung, seperti yang sering dilakukannya selama masa pemerintahannya yang panjang. Raja mengabaikan kesedihannya dan menceburkan dirinya ke dalam pemerintahan kerajaannya. Musim panas telah memberi jalan untuk musim gugur dan dedaunan berjatuhan di seluruh 7 kerajaan. Raja Herring baru telah muncul di Pegunungan Merah. Penyakit berkeringat telah pecah pada 3 saudara perempuan, dan Tyros dan Elias merayap menuju perang yang hampir pasti akan menelan batu tiri dan mengganggu perdagangan. Semua ini harus ditangani, dan menghadapinya dia lakukan. Ratu Alysanne menemukan jawaban yang berbeda. Setelah kehilangan seorang ibu, dia menemukan penghiburan dalam diri seorang putri. Meskipun belum berusia 1,5 tahun, Putri Daenerys telah berbicara, setelah mode, sejak jauh sebelum hari nama pertamanya, dan telah melewati merangkak, meluncur, dan berjalan berlari. "Dia sedang terburu-buru, yang ini," kata perawatnya yang basah kepada ratu. Putri kecil itu adalah anak yang bahagia, ingin tahu tanpa henti dan benar-benar tak kenal takut, menyenangkan bagi semua orang yang mengenalnya. Dia begitu mempesona Alysanne sehingga untuk sementara waktu rahmatnya bahkan mulai menghindari sesi dewan, lebih memilih untuk menghabiskan hari-harinya bermain dengan putrinya dan membacakan kisah-kisah yang pernah dibacakan ibunya sendiri kepadanya. "Dia sangat pintar, dia akan membacakan untukku tidak lama lagi," katanya kepada raja. "Dia akan menjadi ratu yang hebat, aku tahu itu." Testranger belum selesai dengan House Targaryen di tahun kejam 54 AC, namun
Di seberang Blackwater Bay di Dragonstone, Rhaena Targaryen telah menemukan kesedihan baru menunggunya ketika dia kembali dari Storm's End. Jauh dari sukacita dan penghiburan baginya seperti Daenerys bagi Alysanne, putrinya sendiri Aerea telah menjadi teror, seorang anak liar yang disengaja yang menentang Septa, ibunya, dan para maesternya, melecehkan pelayannya, absen dari doa, pelajaran, dan makan tanpa cuti, dan berbicara kepada pria dan wanita di istana Rhaena dengan nama-nama menawan seperti Ser Bodoh, Lord Pickface, dan Lady Farsalot. Suami Grace-nya, Andrew Farman, meskipun kurang vokal dan menantang secara terbuka, tidak kalah marahnya. Ketika kabar pertama kali sampai ke Dragonstone bahwa Ratu Alyssa gagal, Andrew telah mengumumkan bahwa dia akan menemani istrinya ke Storm's End. Sebagai suaminya, katanya, tempatnya ada di sisi Rhaena untuk memberinya kenyamanan. Namun, Ratu menolaknya, dan tidak dengan lembut. Sebuah argumen keras telah mendahului kepergiannya, dan rahmatnya terdengar mengatakan, Farman yang salah melarikan diri. Pernikahannya, yang tidak pernah bergairah, telah menjadi lelucon mumer oleh 54 AC. Dan bukan yang menghibur, Lady Alayne Royce mengamati. Andrew Farman bukan lagi anak laki-laki yang dinikahi Rhaena 5 tahun sebelumnya di Fair Isle, ketika dia berusia 17 tahun. Teruna yang cantik telah menjadi berwajah bengkak, bahu bulat, dan berdaging. Tidak pernah dianggap baik oleh orang lain, dia mendapati dirinya dilupakan dan diabaikan oleh tuan rumah mereka yang mulia selama pengembaraan Rhaena di barat. Dragonstone terbukti tidak lebih baik. Istrinya masih seorang ratu, tetapi tidak ada yang mengira Andrew sebagai raja, atau bahkan permaisuri. Meskipun dia duduk di sisi Ratu Rhaena saat makan, dia tidak berbagi tempat tidurnya. Hormatan itu diberikan kepada teman-teman dan favoritnya. Kamar tidurnya sendiri berada di menara yang sama sekali berbeda dari miliknya. Gosip di istana mengatakan Ratu mengatakan kepadanya bahwa lebih baik mereka tidur terpisah, jadi dia tidak perlu diganggu jika dia harus menemukan pelayan cantik untuk menghangatkan tempat tidurnya. Tidak ada indikasi bahwa dia pernah melakukannya. Hari-harinya kosong seperti malam-malamnya. Meskipun ia dilahirkan di sebuah pulau dan sekarang tinggal di pulau lain, Andrew tidak berlayar atau berenang atau memancing. Seorang pengawal yang gagal, dia tidak memiliki keterampilan dengan pedang atau kapak atau tombak, jadi ketika orang-orang dari garnisun kastil berlatih setiap pagi di halaman, dia terus ke tempat tidurnya. Berpikir bahwa dia mungkin memiliki watak kutu buku, Maester Culiper mencoba menariknya pada harta karun perpustakaan Dragonstone, buku-buku tebal dan gulungan Old Valyrian yang telah membuat Raja Jaehaerys terpesona, hanya untuk menemukan bahwa suami ratu tidak bisa membaca. Andrew berkuda dengan baik, dan dari waktu ke waktu akan memiliki kuda yang dibebani sehingga dia bisa berlari di halaman, tetapi dia tidak pernah melewati gerbang untuk menjelajahi jalan berbatu Dragonmount atau sisi jauh pulau, atau bahkan desa nelayan dan dermaga di bawah kastil. Dia minum kesepakatan, tulis Maester Culiper kepada benteng, dan telah dikenal menghabiskan seluruh hari di kamar meja yang dicat, memindahkan tentara kayu yang dicat di sekitar peta. Teman-teman Ratu Rhaena biasa mengatakan bahwa dia merencanakan penaklukannya atas Westeros. Mereka tidak mengejeknya di wajahnya demi dia, tetapi mereka mengejeknya di belakang punggungnya. Para ksatria dan orang-orang bersenjata tidak mempedulikannya sama sekali, dan para pelayan mematuhinya atau tidak, sesuka mereka, tanpa takut akan ketidaksenangannya. Anak-anak adalah yang paling kejam, seperti anak-anak sering, dan tidak ada yang setengah kejam seperti Putri Aerea. Dia pernah mengosongkan pispot di atas kepalanya, bukan karena apapun yang dia lakukan, tetapi karena dia murka dengan ibunya. Ketidakpuasan Andrew Farman pada Dragonstone hanya bertambah buruk setelah kepergian saudara perempuannya. Lady Alyssa adalah teman terdekatnya, mayhap satu-satunya temannya, Culiper mengamati, dan terlepas dari penyangkalannya yang penuh air mata, Rhaena merasa sulit untuk menerima bahwa dia tidak memainkan peran dalam masalah telur naganya. Ketika Ratu memecat Ser Merell Bullock, Andrew memintanya untuk mengangkatnya sebagai komandan garnisun kastil menggantikan Bullock. Rahmatnya telah berbuka puasa dengan 4 dayangnya yang sedang menunggu pada saat itu.
Para wanita tertawa terbahak-bahak atas permintaannya, dan setelah beberapa saat ratu juga tertawa. Ketika Haina terbang ke King's Landing untuk memberitahu Raja Jaehaerys tentang pencurian itu, Andrew menawarkan untuk menemaninya. Istrinya menolaknya dengan mencemooh. Apa yang akan dilayaninya? Apa yang bisa kau lakukan selain jatuh dari naga? Penolakan Ratu Raina atas keinginannya untuk pergi bersamanya ke Storm's End hanyalah yang terbaru dan terakhir dalam serangkaian penghinaan panjang untuk Andrew Farman. Pada saat Raina kembali dari ranjang kematian ibunya, dia sudah melewati keinginan untuk menghiburnya. Cemberut dan dingin, dia duduk diam saat makan dan menghindari perusahaan ratu dengan cara lain. Jika Raina Targaryen terganggu oleh cemberutnya, dia tidak memberi tanda apa-apa. Dia menemukan penghiburan pada wanita-wanitanya sebagai gantinya, pada teman-teman lama seperti Samantha Stokeward dan Alayne Roose, dan teman-teman baru seperti sepupunya Lyanna Velaryon, putri cantik Lord Staunton, Chasella, dan Septa Maryam muda. Kedamaian apapun yang mereka bantu temukan terbukti berumur pendek. Musim gugur telah tiba di Dragonstone, seperti ke seluruh Westeros, dan dengan itu datang angin dingin dari utara dan badai dari selatan mengamuk di laut sempit. Kegelapan menyelimuti benteng kuno, tempat yang suram bahkan di musim panas, bahkan naga pun sepertinya merasa lembab. Dan seiring tahun memudar, penyakit itu datang ke Dragonstone. Itu bukan penyakit berkeringat, atau penyakit gemetar, atau skala abu-abu, Maester Culiper mengucapkan. Tanda pertama adalah tinja berdarah, diikuti oleh kram yang mengerikan di usus. Ada sejumlah penyakit yang bisa menjadi penyebabnya, katanya kepada ratu. Siapa di antara mereka yang mungkin harus disalahkan yang tidak pernah dia tentukan, karena Culiper sendiri adalah orang pertama yang meninggal, kurang dari 2 hari setelah dia mulai merasa sakit. Maester Anselmus, yang menggantikannya, menganggap usianya yang harus disalahkan. Culiper lebih dekat ke 90 daripada 80, dan tidak kuat. Chasella Staunton adalah yang berikutnya menyerah, bagaimanapun, dan dia hanya 4 dan 10. Kemudian Septa Maryam jatuh sakit, dan Alayne Roose, dan bahkan Sam Stokeward yang besar dan riuh, yang suka menyombongkan diri bahwa dia tidak pernah sakit sehari pun dalam hidupnya. Ketiganya meninggal pada malam yang sama, dalam beberapa jam satu sama lain. Raina Targaryen sendiri tetap tidak tersentuh, meskipun teman-teman dan teman-teman terkasihnya ditebang satu persatu. Darah Valerianya yang menyelamatkannya, Maester Anselmus menyarankan, penyakit yang dibawa manusia biasa dalam hitungan jam tidak bisa menang melawan darah naga. Laki-laki juga tampaknya sebagian besar kebal terhadap wabah aneh ini. Selain Maester Culiper, hanya wanita yang dipukul. Orang-orang Dragonstone, baik itu ksatria, skullion, stable boy, atau penyanyi, tetap sehat. Ratu Raina memerintahkan gerbang Dragonstone ditutup dan dilarang. Belum ada penyakit di balik temboknya, dan dia bermaksud agar tetap seperti itu, untuk melindungi rakyat kecil. Ketika dia mengirim kabar ke King's Landing, Jaehaerys segera bertindak, memerintahkan Lord Velaryon untuk mengirimkan galai-galainya untuk memastikan tidak ada yang lolos untuk menyebarkan wabah di luar pulau. Tangan raja melakukan seperti yang diperintahkan, meskipun bukan tanpa kesedihan, karena keponakannya yang masih muda berada di antara para wanita yang masih berada di Dragonstone. Lyanna Velaryon meninggal bahkan ketika galai pamannya mendorong keluar dari Driftmark. Maester Anselmus telah membersihkannya, menumpahkan darahnya, dan menutupinya dengan es, semuanya. Dia meninggal dalam pelukan Raina Targaryen, kejang-kejang saat ratu menangis dengan air mata pahit. Kamu menangis untuknya, kata Andrew Farman ketika dia melihat air mata di wajah istrinya, tetapi maukah kamu menangis untukku? Kata-katanya membangkitkan kemarahan ratu. Memukul wajahnya, Raina memerintahkannya untuk meninggalkannya, menyatakan bahwa dia ingin sendirian. Anda akan menjadi, kata Andrew. Dia yang terakhir dari mereka. Bahkan kemudian, begitu tersesatnya ratu dalam kesedihannya sehingga dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Adalah Regodras, Master Koin Pentoshi Raja, yang pertama kali menyuarakan kecurigaan ketika Jaehaerys mengumpulkan dewan kecilnya untuk membahas kematian di Dragonstone. Membaca catatan Maester Anselmus, Lord Rego mengerutkan alisnya dan berkata, sakit? Ini bukan penyakit. Musang dinyali, mati dalam sehari ini adalah air mata Elias.
Racun? Raja Jaehaerys berkata dengan kaget. Kami tahu lebih banyak tentang hal-hal seperti itu di kota bebas, deras meyakinkannya. Ini adalah air mata, jangan pernah meragukannya. Sang maester tua akan segera melihatnya, jadi dia harus mati dulu. Begitulah cara saya melakukannya. Bukan berarti saya akan melakukannya. Racun adalah tidak terhormat. Hanya wanita yang dipukul, keberatan Lord Velaryon. Kalau begitu, hanya wanita yang mendapat racun, kata Rhaego deras. Ketika Septon Bart dan Grand Maester Bennifer setuju dengan kata-kata Lord Rhaego, Raja mengirim gagak ke Dragonstone. Begitu Rhaena Targaryen membaca kata-katanya, dia tidak ragu. Memanggil kapten pengawalnya, dia memerintahkan agar suaminya ditemukan dan dibawa kepadanya. Andrew Farman tidak dapat ditemukan di kamar tidurnya atau kamar ratu, atau aula besar, atau istal, atau September, atau Taman Aegon. Di Menara Naga Laut, di kamar Maester di bawah Rookery, mereka menemukan Maester Anselmus mati, dengan belati di antara tulang belikatnya. Dengan gerbang ditutup dan dilarang, tidak ada cara untuk meninggalkan kastil kecuali naga. Cacing suami saya tidak memiliki keberanian untuk itu, kata Rhaena. Andrew Farman akhirnya ditemukan di kamar meja yang dicat, pedang panjang mencengkeram genggamannya. Dia tidak berusaha menyangkal keracunan. Sebaliknya, dia membual. Aku membawakan mereka cangkir anggur, dan mereka minum. Mereka berterima kasih kepada saya, dan mereka minum. Mengapa tidak? Seorang juru minuman, seorang pria yang melayani, begitulah cara mereka melihat saya. Andrew yang manis. Andrew si Jape. Apa yang bisa saya lakukan, selain jatuh dari naga? Ya, saya bisa melakukan banyak hal. Saya bisa saja menjadi tuan. Saya bisa saja membuat hukum dan bijaksana serta memberi Anda nasihat. Para maester benteng yang menyimpan sejarah Westeros telah menggunakan penaklukan Aegon sebagai batu ujian mereka selama 300 tahun terakhir. Rhaena Targaryen tidak berkenan membalasnya. Sebaliknya dia berbicara kepada para pengawalnya, mengatakan bahwa dia dan Jel dia, tetapi hentikan lukanya. Saya ingin ayam dan bolanya digoreng dan diumpankan kepadanya. Jangan biarkan dia mati sampai dia makan setiap gigitan. Tidak, kata Andrew Farman, ketika mereka bergerak di sekitar meja dicat untuk menangkapnya. Istri saya bisa terbang, dan saya juga bisa. Dan dengan mengatakan itu, dia menebas dengan tidak efektif pada pria terdekat, mundur ke jendela di belakangnya, dan melompat keluar. Pelariannya singkat, ke bawah, menuju kematiannya. Setelah itu, Rhaena Targaryen memotong tubuhnya berkeping-keping dan diumpankan ke naga-naganya. Dia adalah kematian terakhir yang terkenal dari 54 AC, tetapi masih ada lebih banyak sakit yang akan datang di tahun orang asing yang mengerikan itu. Sama seperti batu yang dilemparkan ke kolam akan mengirimkan riak ke segala arah, kejahatan yang dilakukan Andrew Farman akan menyebar ke seluruh negeri, menyentuh dan memutar kehidupan orang lain lama setelah naga selesai berpesta dengan sisa-sisa asapnya yang menghitam. Riak pertama dirasakan di Dewan Kecil Raja sendiri, ketika Lord Daemon Velaryon mengumumkan keinginannya untuk mundur sebagai tangan raja. Ratu Alyssa, akan diingat, adalah saudara perempuan Lord Daemon, dan keponakannya yang masih muda, Lyanna, termasuk di antara para wanita yang diracuni di Dragonstone. Beberapa orang berpendapat bahwa persaingan dengan Lord Manfred Redwy, yang telah menggantikannya sebagai Lord Admiral, berperan dalam keputusan Lord Daemon, tetapi ini tampaknya merupakan anggapan kecil untuk dilemparkan pada seorang pria yang melayani dengan sangat cakap dan begitu lama. Marilah kita lebih mengambil alih kekuasaannya pada kata-katanya dan menerima bahwa usianya yang semakin tua dan keinginan untuk menghabiskan hari-harinya yang tersisa bersama anak-anak dan cucu-cucunya di Driftmark adalah penyebab kepergiannya. Pikiran pertama Jaehaerys adalah untuk melihat ke anggota lain dari duanya untuk penerus Lord Daemon. Albin Masi, Rhaego Dras, dan Septon Bart semuanya telah menunjukkan diri mereka sebagai orang-orang dengan kemampuan hebat, mendapatkan kepercayaan dan rasa terima kasih raja.
Namun, tampaknya tidak ada yang sepenuhnya cocok. Septon Bart dicurigai memiliki loyalitas yang lebih besar kepada Star Recept daripada Iron Throne. Selain itu, dia lahir sangat rendah. Para penguasa besar kerajaan tidak akan pernah membiarkan putra pandai besi berbicara dengan suara raja. Lord Rego adalah pentoshi yang tidak bertuhan dan rempah-rempah yang melompat-lompat, dan kelahirannya, jika ada, bahkan lebih rendah dari Septon Bart. Lord Albin, dengan punggungnya yang lemas dan bengkok, akan menyerang orang bodoh sebagai sesuatu yang jahat. Mereka menatapku dan melihat penjahat, masih sendiri memberitahu raja. Aku bisa melayanimu lebih baik dari bayang-bayang. Tidak ada pertanyaan untuk membawa kembali Rogar Baratheon atau tangan Raja Maegor yang masih hidup. Masa jabatan Lord Tully di Dewan selama kabupaten tidak dibedakan. Rodrik Arryn, Lord of the Area dan Defender of the Vale, adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, setelah datang sebelum waktunya ke dalam kekuasaannya setelah kematian pamannya Lord Darnold dan ayahnya Ser Rimmon di tangan perampok Wildling yang mereka kejar dengan tidak bijaksana ke Pegunungan Bulan. Jaehaerys baru-baru ini mencapai pemahaman dengan Donnell Hightower, tetapi masih belum sepenuhnya mempercayai pria itu, tidak lebih dari yang dia lakukan pada Lyman Lannister. Bertrand Tyrell, Lord of Highgarden, dikenal sebagai seorang pemabuk, yang anak-anaknya nakal akan membawa aib di mahkota jika dilepaskan pada King's Landing. Alaric Stark sebaiknya ditinggalkan di Winterfell, seorang pria yang keras kepala dengan semua laporan, tegas dan keras tangan dan tak kenal ampun, dia akan membuat kehadiran yang tidak nyaman di meja dewan. Tidak terpikirkan untuk membawa Iron Man ke King's Landing, tentu saja. Tidak ada penguasa besar kerajaan yang ditemukan cocok, Jaehaerys selanjutnya beralih ke panji tuan mereka. Diperkirakan diinginkan bahwa tangan menjadi pria yang lebih tua, yang pengalamannya akan menyeimbangkan masa muda raja. Karena dewan tersebut mencakup beberapa orang terpelajar yang cenderung kutu buku, seorang pejuang juga diinginkan, seorang pria berdarah dan diuji dalam pertempuran yang reputasi bela dirinya akan mengecilkan hati musuh-musuh mahkota. Setelah selusin nama diajukan dan diolok-olok, pilihan akhirnya jatuh ke Ser Miles Malwood, Lord of Achorn Hall di daerah sungai, yang telah berjuang untuk saudara laki-laki raja, Aegon, di bawah mata dewa, bertempur melawan Watehewer di Stone Bridge, dan berkuda dengan mendiang Lord Stokeworth untuk membawa Harren Teret ke pengadilan pada masa pemerintahan Raja Aenys. Cukup terkenal karena keberaniannya, Lord Miles mengenakan bekas luka selusin perkelahian buas di wajah dan tubuhnya. Ser Willem the Wasp of the King's Guard, yang pernah bertugas di Achorn Hall, bersumpah tidak ada tuan yang lebih baik, lebih ganas, atau lebih leal di semua 7 kerajaan, dan Prentice Tully dan Lady Lucinda yang diragukan, tuan-tuan tanahnya, tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk Smalwood juga. Dengan demikian dibujuk, Jaehaerys memberikan persetujuannya, seekor gagak mengambil sayap, dan dalam 2 minggu, Lord Miles sedang dalam perjalanan ke King's Landing. Ratu Alysanne tidak berperan dalam pemilihan tangan raja. Sementara raja dan dewan sedang berunding, rahmatnya absen dari King's Landing, setelah menerbangkan Silverwing ke Dragonstone untuk bersama saudara perempuannya dan menghiburnya dalam kesedihannya. Namun, Rhaena Targaryen bukanlah wanita yang mudah dihibur. Kehilangan begitu banyak teman dan sahabat tersayangnya telah menjerumuskannya ke dalam melankolis hitam, dan bahkan penyebutan nama Andrew Farman memprovokasi dia untuk marah. Jauh dari menyambut saudara perempuannya dan penghiburan apapun yang mungkin dia bawa, Rhaena 3 kali mencoba mengirimnya pergi, bahkan melangkah lebih jauh dengan berteriak pada Yang Mulia mengingat setengah kastil. Ketika Ratu menolak untuk pergi, Rhaena mundur ke kamarnya sendiri dan menghalangi pintu, muncul hanya untuk makan dan itu semakin jarang. Dibiarkan sendiri, Alysanne Targaryen mulai memulihkan sedikit ketertiban ke Dragonstone. Seorang maester baru dikirim dan dilantik, seorang kapten baru ditunjuk untuk mengambil alih garnisun kastil. Septa Edith yang dicintai Ratu sendiri tiba untuk mengambil tempat Septa Maryam yang sangat dikeluhkan Rhaena. Dijauhi oleh saudara perempuannya, Alysanne menoleh ke keponakannya, tetapi di sana juga dia mengalami kemarahan dan penolakan. Mengapa saya harus peduli jika mereka semua mati? Dia akan menemukan yang baru, dia selalu melakukannya, kata Putri Aerea kepada Ratu.
Ketika Alisane mencoba berbagi cerita tentang masa kecilnya sendiri, dan menceritakan bagaimana Raena memasukkan telur naga ke dalam buayanya dan memeluk serta merawatnya, seolah-olah dia adalah ibuku, Aerea berkata, dia tidak pernah memberiku telur, dia hanya memberikanku dan terbang ke Fair Isle. Cinta Alisane untuk putrinya sendiri memprovokasi sang putri untuk marah juga. Mengapa dia harus menjadi ratu? Aku seharusnya menjadi ratu, bukan dia. Saat itulah Aerea akhirnya menangis, memohon kepada Alisane untuk membawanya kembali bersamanya ke King's Landing. Lisa berkata bahwa dia akan membawaku, tetapi dia pergi dan melupakanku. Saya ingin kembali ke pengadilan, dengan para penyanyi dan orang bodoh dan semua bangsawan dan ksatria. Tolong bawa aku Raja Aegon Targaryen. Tergerak oleh air mata gadis itu, Ratu Alisane tidak bisa berbuat damai dari berjanji untuk membawa masalah ini ke ibunya. Tetapi sebelum perdamaian selanjutnya muncul dari kamarnya untuk makan, dia menolak gagasan itu. Kamu memiliki segalanya dan aku tidak punya apa-apa. Sekarang kamu akan mengambil putriku juga. Nah, Anda tidak akan memilikinya. Anda memiliki tahta saya, puaskan diri Anda dengan itu. Pada malam yang sama Raena memanggil Putri Aerea ke kamarnya untuk memarahinya, dan suara ibu dan anak berteriak satu sama lain terdengar melalui drum batu. Sang putri menolak untuk berbicara dengan Ratu Alisane setelah itu. Terhalang di setiap kesempatan, Yang Mulia akhirnya kembali ke King's Landing, ke pelukan Raja Jaehaerys dan tawar yang putrinya sendiri, Putri Daenerys. Saat tahun orang asing mendekati akhir, pengerjaan Dragon Pit hampir selesai. Kubah besar di tempat akhirnya, gerbang perunggu besar digantung, bangunan gua mendominasi kota dari mahkota Rhaenys Hill, kedua setelah Red Cape di atas Aegon's High Hill. Untuk menandai penyelesaiannya dan merayakan kedatangan tangan baru, Lord Redwy mengusulkan kepada Raja agar mereka menggelar turnamen besar, yang terbesar dan termegah yang pernah dilihat kerajaan sejak pernikahan emas. Mari kita tinggalkan kesedihan kita dan memulai tahun baru dengan paga entry dan perayaan, bantah Redwy. Panen musim gugur bagus, pajak Lord Rhaego membawa aliran koin yang stabil, perdagangan meningkat, membayar untuk turnamen tidak akan menjadi masalah, dan acara tersebut akan membawa ribuan pengunjung, dan dompet mereka, ke King's Landing. Anggota dewan lainnya mendukung proposal tersebut, dan Raja Jaehaerys mengizinkan bahwa sebuah turnamen mungkin memang memberi rakyat kecil sesuatu untuk bersorak, dan membantu kami melupakan kesengsaraan kami. Semua persiapan seperti itu berantakan oleh kedatangan Rhaena Targaryen yang tiba-tiba dan tak terduga dari Dragonstone. Mungkin saja naga entah bagaimana merasakan, dan menggema, suasana hati pengendara mereka, tulis Septon Bard. Karena Dreamfi turun dari awan seperti badai yang mengamuk hari itu, dan Vermithor dan Silverwing bangkit dan meraung saat kedatangannya, sedemikian rupa sehingga kita semua yang melihat dan mendengar takut bahwa naga akan terbang satu sama lain dengan api dan cakar, dan saling mencabik-cabik seperti yang pernah dilakukan Balerion pada Quicksilver oleh mata dewa. Naga-naga itu, pada akhirnya, tidak bertarung, meskipun ada banyak desis dan gertakan ketika Rhaena melemparkan dirinya dari Dreamfi dan menyerbu ke Maegor's Holdfast, berteriak memanggil saudara laki-laki dan perempuannya. Sumber kemarahannya segera diketahui. Putri Aerea sudah pergi. Dia telah melarikan diri dari Dragonstone saat fajar menyingsing, mencuri ke halaman dan mengklaim seekor naga untuk dirinya sendiri. Dan bukan sembarang naga. Balerion! Seru Rhaena. Dia mengambil Balerion, anak gila. Tidak ada tukik untuknya, tidak, bukan dia harus memiliki Black Dread. Naga Maegor, binatang buas yang membunuh ayahnya. Mengapa dia, jika tidak menyakitiku? Apa yang saya lahirkan? Binatang jenis apa? Aku bertanya padamu, apa yang aku lahirkan? Seorang gadis kecil, kata Ratu Alisane, dia hanyalah seorang gadis kecil yang pemarah.
Tapi Septon Bart dan Grand Maester Bennifer memberitahu kami bahwa Raina sepertinya tidak mendengarnya. Dia sangat ingin tahu kemana, anak gilanya, mungkin melarikan diri. Pikiran pertamanya adalah King's Landing. Arya sangat ingin kembali ke pengadilan. Tetapi jika dia tidak ada di sini, di mana? Kita akan mempelajarinya segera, kurasa, kata Raja Jaehaerys, setenang biasanya. Balerion terlalu besar untuk disembunyikan atau dilewati tanpa diketahui. Dan dia memiliki nafsu makan yang menakutkan. Dia menoleh ke Grand Maester Bennifer saat itu, dan memerintahkan agar gagak dikirim ke setiap kastil di 7 kerajaan. Jika ada pria di Westeros yang bisa melihat Balerion atau keponakanku, aku ingin segera tahu. Burung gagak terbang, tetapi tidak ada kabar tentang Putri Aerea hari itu, atau lusa, atau sehari setelah itu. Rhaena tetap berada di Red Keep sepanjang waktu, terkadang mengamuk, terkadang gemetar, minum anggur manis untuk tidur. Putri Daenerys sangat ketakutan oleh bibinya sehingga dia menangis setiap kali dia datang ke hadapannya. Setelah 7 hari, Rhaena menyatakan bahwa dia tidak bisa lagi duduk diam di sini. Aku harus menemukannya. Jika aku tidak dapat menemukannya, setidaknya aku bisa melihat. Jadi mengatakan, dia menaiki Deamfi dan pergi. Baik ibu maupun anak perempuannya tidak terlihat atau terdengar lagi selama apa yang tersisa dari tahun yang kejam itu.